Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Albert, Jeremiah, Jonathan, Deborah, Fiorella. Penjelasan terkait analisis tata kelola audit TI. Audit TI adalah proses pengujian dan evaluasi sistem teknologi informasi sebuah organisasi untuk menilai keamanan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Audit TI bertujuan untuk menentukan apakah sistem TI organisasi telah diatur dengan baik, berjalan sesuai dengan tujuan bisnis, dan memiliki keamanan yang memadai untuk melindungi informasi penting dari ancaman internal maupun eksternal. Audit TI meliputi beberapa tahap, termasuk identifikasi risiko, pengujian keamanan sistem, penilaian kepatuhan terhadap standar dan peraturan, dan penyusunan laporan audit yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan. Audit TI dilakukan oleh auditor independen yang terlatih dan memiliki sertifikasi khusus dalam bidang audit TI. Hasil dari audit TI dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan efektivitas sistem TI organisasi serta memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Tata kelola TI adalah struktur kebijakan atau prosedur dan kumpulan proses organisasi yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan TI dengan dukungannya terhadap pencapaian tujuan institusi, dengan cara mengoptimalkan keuntungan dan kesempatan yang ditawarkan TI, mengendalikan penggunaan terhadap sumber daya TI dan mengelola risiko-risiko terkait TI. Tata kelola teknologi informasi adalah sebuah proses di mana organisasi menyelaraskan IT actions dengan visi dan misi yang ingin dicapai organisasi. Hal ini dicapai dengan mengambil keputusan tepat dan menerapkan sebuah framework yang akuntabilitas, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mengembangkan pengguna TI di dalam organisasi. Beberapa topik yang dapat menjadi fokus tata kelola TI: kebijakan dan strategi TI. Organisasi harus memiliki kebijakan dan strategi TI yang jelas dan terstruktur untuk memastikan sistem dan teknologi informasi dapat dikelola dengan baik. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan strategi TI mereka. Struktur manajemen TI mencakup organisasi dan pengelolaan sumber daya TI organisasi, termasuk perjanjian manajemen, struktur organisasi, dan alokasi peran dan tanggung jawab. Manajemen risiko TI. Organisasi harus mengelola risiko TI untuk memastikan bahwa sistem dan teknologi informasi mereka aman dan berfungsi dengan baik. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko TI mereka. Manajemen aktivitas TI. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi mengukur keefektifan TI dan sistem mereka dan memastikan bahwa kinerja mendukung sasaran dan strategi organisasi. Manajemen proyek TI. Proyek TI adalah bagian penting dari manajemen TI. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi mengelola proyek TI mereka, termasuk fase perencanaan, implementasi, dan penilaian. Keamanan data. Keamanan data adalah bagian penting dari manajemen TI. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data mereka. Pemasok dan manajemen kontrak. Banyak perusahaan bergantung pada pemasok produk dan layanan TI. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi mengelola pemasok dan kontraknya untuk memastikan bahwa pemasok dan kontrak tersebut mendukung tujuan dan strategi organisasi. Kepatuhan terhadap peraturan. Audit dapat berfokus pada bagaimana organisasi memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan TI yang berlaku seperti GDPR, PCI-DSS, HIPAA, dan lainnya. Dalam analisis tata kelola teknologi informasi terdapat 4 tahap berdasarkan acuan pada kerangka kerja COBIT, yaitu tahap 1 Initiate Program,
pada tahap pertama ini menjelaskan tentang apa penggerak pada organisasi. Tujuannya untuk memperoleh pemahaman tentang tujuan, tugas, dan wewenang pada organisasi saat ini. Tahap 2 Define Problems and Opportunity. Pada tahap ini menjelaskan tentang posisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan TI. Tahap 3 Define Roadmap. Pada tahap ini, menjelaskan tentang target perbaikan yang akan dilakukan organisasi dan analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial. Tujuannya adalah menetapkan target kemampuan untuk proses yang dipilih. Tahap 4 Plan Program. Pada tahap ini, menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi yang berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Tujuan tahap ini adalah menerjemahkan kesempatan untuk memperbaiki proses yang dipilih pada organisasi. Manajemen risiko teknologi informasi adalah kemampuan organisasi dalam mengurangi risiko. Risiko TI yang mungkin akan menghambat pencapaian tujuan organisasi terkait dengan pemanfaatan TI itu sendiri. Teknologi informasi juga bisa membawa risiko. Seringkali dalam melakukan bisnis dalam skala global, sistem dan jaringan telah menjadi terlalu mahal bagi semua perusahaan untuk ditangani. Di beberapa industri, teknologi informasi merupakan sumber daya kompetitif untuk melakukan diferensiasi dan memberikan keunggulan kompetitif, sedangkan di perusahaan lainnya teknologi informasi membantu dalam mempertahankan hidup perusahaan. Manajemen proyek merupakan strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Manajemen yang baik terkait dengan manajemen aktivitas seperti penjadwalan, pengelolaan human resource yang mana akan berujung pada estimasi biaya proyek yang perlu dianggarkan perusahaan. Sekian dan terima kasih.